hanya bisa dinikmati oleh mereka yang berpikir dengan hati. Oke. Kebetulan saya mengajar di sekolah bisnis, jadi saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, di Universitas Gadjah Mada, dan di Universitas Islam Indonesia. Saya selalu memulai kelas, itu saya selalu bertanya sama mahasiswa saya, apakah hari ini sebelum kelas kita mulai, Anda sudah bahagia? Oh, selalu bertanya begitu ya, Prof, ya? Ya, saya bertanya Oh, begitu. Kalau belum, cara bahagia adalah bersyukur. hmm, Coba pikirkan hal yang paling membuat Anda bersyukur. Kalau dibuat level pengukuran 0 sampai 10, maka bahagianya kalau bisa jangan 10, tapi 14. Supaya 4 itu bisa dibagikan pada yang lain. Umat hmm, Islam itu harus murah senyum, harus suka bersedekah dengan wajah yang berseri-seri. Karena apa? Karena level bahagianya sudah melampaui 10. Nah, ini menurut saya sumbangan dari orang-orang yang spesialis bersyukur. Dan umat Islam adalah pribadi yang spesialis dalam bersyukur. hmm, Sehingga nanti dalam konteks organisasi, ketika saya bicara mengenai manajemen, karena kebetulan gini Pak Taufik, ya, di sekolah bisnis Harvard, ya, sekolah bisnis nomor 1, itu mengatakan ada 4 dimensi penting dalam pembelajaran. Pertama namanya science. Science itu ada dukungan empirisnya biasanya, ada kaidah-kaidah untuk dikatakan scientific. Yang kedua adalah experience, harus mengalami, ya, seorang sekolah bisnis harus memberi pengajaran untuk orang mengalami. Yang ketiga adalah vision, bagaimana berpikir ke masa depan. Tapi yang terpenting adalah yang di tengah yang namanya soul. hmm, Sehingga nanti ketika orang belajar itu membangun soul, maka dia akan bisa memaknai apa yang dia lakukan. Contoh nih, profesi dosen, kebetulan saya dosen. Bayangkan dosen di depan kelas yang dia pikirkan apa? Apakah dia berdiri di depan kelas berpikir mengenai insentif? Ataukah dia berpikir dia sedang membangun mimpi, membangun bangsa masa depan, membangun generasi muda besar masa depan? Ini adalah produk dari hati atau soul tadi, heart. Bagaimana kita bermakna dalam kehidupan. Karena memang dalam kehidupan sekarang ini, kita sekarang seringkali terjebak pada transaksional. Pada apa yang kita berikan, ya harus dapat balasan. Ya, di ada proses transaksional dia. transaksi. Oh, Kita lupa bahwa sebetulnya hidup itu yang terpenting adalah kita itu memberi makna. Yang terpenting adalah kita bermanfaat. Sebaik-baik kita adalah yang paling bermanfaat buat lingkungan, buat orang lain. Nah, ini kadang-kadang dilupakan oleh orang yang sangat ekonomi, sangat berpikir apa yang bisa saya dapatkan. Nah, kondisi Ramadan ini saya kira, Masya Allah, bagaimana kita menggabungkan pikir dan zikir. Bagaimana kita melihat fenomena orang-orang yang lemah yang saat ini, ya. Kalau kita mungkin kalau di rumah saja, itu masih bisa makan, ya, masih bisa minum. Tapi bayangkan mereka yang kadang-kadang untuk makan saja susah. Ini kadang-kadang sentuhan-sentuhan hati ini menjadi penting. Kadang-kadang kita berpikir kita merasa susah. Loh, bayangkan mereka yang seperti itu. Lalu kemudian munculkan yang namanya abundant, perasaan-perasaan berlimpah. Sesungguhnya kita ini berlimpah dalam hidup ini. Ketika kita bersyukur, kita produksi syukur kita terus-menerus, maka perasaan kita adalah semakin berlimpah. Kita senang berbagi, kita senyum, dan insya Allah menjadi rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi kehidupan ini.
Jadi saya kira ini adalah momentum yang luar biasa. Sesungguhnya kita berperilaku, motifnya itu bukan semata-mata reward dalam banyak profesi, ya. Karena ketika kita mengejar reward, itu kita sama dengan animal, hewan. Hewan itu suka didrive oleh instingnya. Kucing kalau dikasih ikan asin dia datang. Kalau disiram air panas dia lari. Lah kita dalam kehidupan itu seringkali kita melakukan sesuatu itu karena kita mendapatkan reward. Nah, Ramadan ini mengajak kita untuk menjadi penebar cinta tak bersyarat. Cinta tak bersyarat. Kita menebarkan energi positif cinta. Ya. Tak bersyarat. Tak bersyarat. Kenapa kita tanpa syarat. Karena kita sudah berlimpah secara mental. Mengapa kita berlimpah secara mental? Karena kita bersyukur. Umat Islam itu spesialis bersyukur. Setiap umat, setiap manusia yang spesialis bersyukur, maka dia bukan hanya bahagia levelnya, tapi berlimpah. Nah, inilah sebetulnya dalam dunia pendidikan kita pun menjadi isu yang penting. Bagaimana mencetak orang-orang yang berlimpah. Bagaimana mencetak orang-orang yang berpikir atau tuntas dengan dirinya. Tapi dia berpikir untuk bangsanya. Ini yang sebetulnya menjadi agenda penting di dalam bulan Ramadan. Insya Allah, Ramadan ini ketika kita menggabungkan pikir dan zikir, maka kita akan menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Jadi segala sesuatu ini ya kita harus ingat Baitullah. Kita ingat rumah Allah, Baitullah. Itu inamal amalu biniatnya, kita niat ke sana. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang demikian. Karena sesungguhnya kita sendiri tidak tahu apakah niat kita ini sudah ikhlas atau belum, ya. Tapi kita selalu berusaha belajar untuk itu. Dan Ramadan ini adalah momentum itu, dan mudah-mudahan kita semua, ya Pak Taufik ya, termasuk orang-orang yang nanti Syawal yang meningkat, orang-orang yang bertakwa. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Prof. Terima kasih, Prof. Iya. Jadi tadi Prof. Heru menyampaikan orang kadang-kadang berpikir ekonomis itu ya. Aku ngerasa ini dapatnya apa? Kalau perlu sekarang juga kan begitu. Jadi ada semacam nilai-nilai ekonomi masuk ke dalam kehidupan kita. Prof, terima kasih banget. Ini tadi sangat mencerahkan dan Ramadan adalah menjadi balancing, jadi penyeimbang. Jadi bersyukurlah kita punya 30 hari untuk menyeimbangkan pikir dan zikir kita. Mudah-mudahan sukses. Saya beralih ke Dr. Probo dulu. Assalamualaikum, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalau menurut Dr. Probo ini berkaitan dengan jiwa-jiwa kita ini nih, apalagi ujiannya banyak, untuk menyeimbangkan antara pikir dan zikir ini gimana cara yang paling efektif ya? Kadang-kadang apalagi ujian-ujian semakin ditambah ketika pandemik ini juga muncul. Monggo, Dokter. Terima kasih Mas Taufik Ridwan, yang saya hormati para pemirsa kuliah sore ISMI. Alhamdulillah Allah memberikan kita komponen yang lengkap, yaitu PRZ ya. Apa itu PRZ, Prof? RPZ ya, raga, pikir dan zikir. Ya. Raga, pikir dan zikir. Puasa Ramadan itu melatih tiga-tiganya, tidak hanya pikir dan zikir, tapi juga raga. Dan kalau pikir itu berkaitan pasti dengan saraf ya, otak ya. Jadi puasa itu kata Allah memang wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, kata Allah 184 ya, bagian potongan tengah itu. Puasa itu baik untukmu kalau kamu tahu. Dan puasa apapun kondisinya, ada pandemik atau enggak, ada tarawih massal yang biasa kita seperti tahun sebelumnya dan seperti sekarang ini, likuli syai'in hikmah, Allah pasti memberikan hikmah terbaik untuk kita. Dan hidupnya bisnis, memang bisnis. Jadi hidupnya perdagangan ya. Ya, hidup itu perdagangan dalam surat 61 ayat ke-10 Allah katakan ya ladina amanu adulukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim. Hidupnya Dokter bisnis.
Udah bisa tampil videonya? Nggak bisa, tak klik nggak bisa kok. Klik terus ini udah klik deh, ya nggak muncul. Oh. Terkunci jenengan kaitannya. Ya, operator situ yang kan moderator. Yang atur situ. Ya, kalau diklik. Siap. Ya, kalau dikunci nggak bisa muncul. Monggo Dok, terus Dok. Ya. Sudah muncul nggak ini? Nggak tahu ya. Sudah tak klik kok, dikunci terus nggak bisa. Jadi kalau orang itu hidupnya bisnis, hidupnya perdagangan, untung rugi. Mengapa ibadah golek swarga? Iya, memang tahapannya begitu. Surga nggak mau rokok, kalau melanggar perintah rokok. Ya sama, orang beribadah apapun bisa dapat keuntungan. Ya, keuntungan tadi bisa keuntungan berupa keuntungan apa? Keuntungan fisik, psikologis, sosial gitu. Sehingga setiap orang beriman itu memang selalu arahnya selalu dapat 3. RPZ, raga, pikir, dan zikir. Nah sekarang zikir itu berkaitan dengan hatin atau agama, dengan raga itu berkaitan dengan banyak, termasuk untuk salat. Nah sekarang pertanyaannya adalah gimana penyeimbang ini? Puasa itu bisa menyeimbangkan aspek pikir, kemudian otot, jantung, dan sebagainya, dan zikir. Ya, karena puasa itu pelajaran Allah di manusia secara komplit, ya, komprehensif. Jadi Allah comprehensive approach namanya, pendekatan yang menyeluruh secara integratif holistik, aspek raga, jiwa, sosial. Ya, jiwa jenak ada jiwa agama, jiwa hati rasa, artinya kemampuan emosional dan sebagainya. Sehingga orang yang berpuasa pasti mendapatkan keuntungan jadi orang yang dewasa atau matang. Nah, termasuk dalam hal ini adalah bagaimana agar menjadi orang yang bagus. Ya. Saya sampaikan, idealnya kalau orang tuh pengen pikir neurologis fungsi sarafnya bagus, maka hendaknya ia menjaga kodenya yang Mas Oke. Ini tulisan saya tahun 2014. Saya ringkas, saya berbagi sumber. Jadi Mas Oke, pertama, kalau kita kepengen jadi orang yang seimbang, jadi orang yang istimewa, orang mutakin itu istimewa, maka aspek raganya, tidak hanya pintar tapi sakit-sakitan, bukan itu. Karena Islam itu utuh, ya, utuh. Nah, maka harus usahakan ada orang yang hebat sekali, gerak hadapnya depan belakangnya hebat, tapi tuanya ternyata dimensi atau pikun. Nah, ada satu yang hilang, ada satu link yang mungkin tidak dikerjakan. Nah, kalau mengerjakan rumus ati Allah wa Rasul, la'alakum turhamun, itu masih minimal menjaga 6 komponen itu, MAS, OKE. Oke ya. Pertama M. Hendaknya selalu membiasakan membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan. Setiap orang muslim itu punya tanggung jawab secara pribadi, bagi tanggung jawab pribadi fardu ain dan fardu kifayah. Ustadz seperti Ustadz Muhammad Roy itu kan orang punya keilmuan dan ilmu. Ya, saya meskipun untul-untul ya semampu saya sebalik ani baru ayatan. Ya, benar. Ya, jadi saya meskipun sudah dapat ayat ya sampaikan gitu. Ayat sampaikan. Jadi kita membaca, mendengarkan, menulis, menerangkan itu akan jadi orang yang nanti insya Allah tak kita bagus. Dan sekaligus zikir, ya, pikir dan zikir kena. Sekaligus mendapatkan membaca, mendengarkan, menulis, melaksanakan. Dapat raganya pun matang. Misalnya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bahwa orang yang beriman hendaknya kau kulu basrubu. Kemudian hendaknya kita makan yang halal thayyiban. Kulu memang bila arti halal thayyiban, ya, bisa gitu. Kita harus halal thayyib. Nah, kita banyak yang tahu, ada penelitian kami S2 yang kami bimbing, tokoh agama ternyata maknya ngawur tuh. Akhirnya lololan, sakit-sakit akhirnya kena jantung, stroke, akhirnya nggak bisa apa-apa. Sayang sekali, padahal tuh orangnya tinggi. Gelar depan ada, belakang ada, ulama lagi. Kan sayang sekali itu. Maka yang penting adalah gimana ini membaca, mendengarkan, menulis, melaksanakan dan mengerjakan, menerangkan. Tahap kedua itu A, yaitu agama. Yaitu agama ini hendaknya seorang yang pengen zikir dan pikirnya bagus dan raganya bagus, maka harus mengerjakan agama dengan secara utuh. Apa saja itu 10 S itu? Ya nanti mungkin Mas Roy akan menyampaikan ya. Ya apa itu ya? Syahadatnya, bersihkan pokok, sholatnya, khusyuk wal kudu, syukur jadi keseharian, sabar dari hobinya, sedekah
namiannya, silaturahim berarti kesenangannya, dan som sunnah adalah satu ya kesenangannya. Kemudian dia syiar santun dan selalu serah diri pada Allah Taala. Ya ini. Kemudian yang ketiga adalah S, seni dan sosialnya aktif. Jadi Islam itu sangat mencintai keindahan. Allah itu indah. Itu juga indah dan suka keindahan. Allah itu halus, suka kehalusan, indah, suka keindahan. Dan Nabi pun zaman Nabi masih juga ya Allah ya Rabb, ada orang yang bacanya ngaji bagus banget sampai isi beliau tuh ayo yuk ngaji bagus. Oh ya bagus. Dan ternyata Islam juga menghargai apa itu seni. Seni yang mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Termasuk sosialnya aktif. Dan ternyata orang yang sosialnya aktif, interaksi sosial, ini sebenarnya apa itu luar biasa pengaruhnya jamaknya. Seperti sholat Jumat itu ya penting banget ya. Karena itu bisa menumbuhkan kesetiakawanan sosial itu. Dan ini ada satu mata rantai terputus yang keluar. Tapi dengan adanya social distancing ini ada keuntungan ke dalam. Maka banyak bapak ibu yang pergi terus di rumah Pak Kropos ya, hubungan dengan anak ya. Atau istrinya tangguh terus dipakai kemana, ibu jadi mubalihot, dari tokoh masyarakat, malah suaminya rindu istri, padahal ya Allah anak rindu mamah gitu dan sebagainya. Jadi ini S sosialnya aktif. Dan Nabi mengatakan pesan sekali ya, man ahaba yastatu rizqihi bin sa'ala fi akhir fadyasul mau. Kalau pengen panjang umur rezeki yuk silaturahim. Jadi penting sekali. Ternyata otak jasafinya jangan otaknya encer. Kalau dikupas panjang-panjang. Karena itu olahraga. Nah, hadiah yang saya hormati. Jadi olahraga itu dalam membuat keseimbangan, karena olahraga tidak hanya aspek saja sesungguhnya, tapi juga dia melatih pada ingat pada Allah bahwa di atas orang yang hebat itu ada lebih hebat lagi. Jangan kibir ya. Saya dulu hebat dulu. Dulu hebat dulu. Sekarang ditendang gelundungnya. Dulu kebal pukulan jangan. Sekarang diantem jor aja tiba patah tulang. Jadi kita selalu jadi tahu empan papan nggak akan kibir gitu ya. Keuntungannya nggak akan sombong, no ya. Jadi ini menjauhkan dari kesombongan. Silaturahim itu penting sekali. Ya, sehingga kalau kita nggak seperti kutu kata dalam tempurung tuh, gua pinter dewi, top dewi. Ini ternyata dia ngebatok-tok gitu ya. Jadi ini cuma yang sederhana. Kemudian Bapak yang hormati, senang. Kemudian yang berikutnya adalah ada yang bertanya dari yang Yunaina. Ya, yang terakhir KKE ya, olahraga dan yang ketiga obat. Bagi Bapak Ibu yang kepengen pikirannya bagus, termasuk sakit puasa pun tuh masih kali lagi hipertensi, gula, asam folat, kolesterol, penyakit jantung, itu jaga pakai obat jangan diputus sendiri. Termasuk obat herbal boleh. Ya. Sebenarnya makan tuh ada obat kalau tahu caranya. Ya. Sekarang yang K apa? Atau kontrolah emosi, kontrolah berat badan dan kolesterol supaya otak kita nggak lama demensia atau pikun untuk serangan mendadak. Yang terakhir, K-nya adalah kartu identitas. Lebih hormati, sebaiknya kita membiasakan punya kartu identitas. Termasuk apalagi yang sudah tua-tua ya, pikirannya sudah mulai rada lupa. Tolong ini dijaga dan bawa kartu identitas agar nantinya kalau pergi mana-mana nekat lisut itu loh, wong tua kelisut itu, lumora balik ya. Ya. Jadi ada orang pergi nggak balik lagi. Ternyata apa ya? Identitasnya ada kartu identitas agar nanti di belakangnya bisa fotokopi KTP di laminating masukkan setiap saku dan bajunya kalau udah hubungi nomor ini oh ini nomor sananya Pak Taufik bisa gitu ya bisa ya. Akhir yaitu apa, emosi terkendali, eksperimen jadilah mencari eksperimen itu penting sekali. Ya jangan Prof Heru tadi ya, kalau orang pengen otaknya bagus tetap pinjuli apa-apa brodoli akrab itu hendaknya dari pengaman sebanyak-banyaknya, sehingga seorang sarjana ekonomi itu mah ya sugih tenan itu. Dan sampai sarjana ekonomi yang kan duwe ilmunya mantap. Duit jotek sih itu ya. Indonesia tuh ilmu ekonomi punya, prakteknya tenan ya sugih tenan itu ya. Orang teoritis tapi sampai prakteknya. Maaf Prof Heru, saya belum tahu rumahnya Prof Heru. Jadi kita setuju sekali kalau orang-orang kemudian Pak, eksperimen itu penting sekali. Eksperimen itu penting sekali.
dan energik tuh harus jadi semangat kan yang nggak pernah berhenti. Kira-kira demikian cara terima kasih. supaya kita pikir kita bagus selain zikir. Dokter, terima kasih Dokter Prabowo. Ini tadi ada Mas Oke tadi kayaknya sangat indah sekali ya. Tapi sebelumnya coba ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan dari Ibu Junanah. Ya, monggo Bu Junanah. Ya. Sebelum kita bergeser kepada Dr. Roy, Bu Junanah, monggo silakan. Maaf. Oh, maaf. Kepencet kali. Oh, kepencet. Tidak apa. Bu Junanah dari mana? Dari Thailand, bukan? Ya. Dari Thailand? Thailand. Ya. Dari VI temannya Pak Roy. Saya kira kalau tidak, saya kira mau bertanya atau mau ngasih Pak Dil itu kok pakai raise hand itu ya. Maaf. Oke. Terima kasih. Kalau begitu kita teruskan dulu kepada Pak Roy. Bagaimana kalau versi Pak Roy? Bagaimana menyeimbangkan pikir dan zikir sebagai dosen dari UI, Fakultas Agama Islam? Monggo Pak Roy. Matur suwun, pertama terima kasih Pak Taufik. Juga sebenarnya pembicara pertama dan kedua dari Prof. Heru dan Dr. Probo sudah lengkap ya, saya hanya menambah sedikit begitu. Jadi ini perspektif saya gitu. Jadi pertama begini, fikir dan dzikir itu kalau dalam bahasa Al-Quran akhirnya menjadi ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Itu ulil albab, itu perpaduan antara fikir dan dzikir. Maka dalam ayat selanjutnya alladzina yadhkurunallaha dan kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, yang pertama saya akan ke dzikir dulu. Apa sebenarnya dzikir yang dimaksud oleh dalam Al-Qur'an itu sering kita dan kita juga sering melafadzkan ya. Jadi kalau saya lihat ada dua arti dzikir. Jadi ada dua arti dzikir. Yang pertama dzikir dalam arti terbatas. Dzikir dalam arti terbatas. Guru zikrun itu mengingat. Nah, dalam arti terbatas itu bisa seperti orang wirid. Jadi melafadzkan, mengingat gitu. Tapi dia dalam arti terbatas. Mengucapkan, dia hanya lafaz. Nah, yang dalam arti luas itu kemudian berarti memperhatikan, mengambil pelajaran, memahami makna yang terkandung di dalamnya. Itu zikir dalam arti luas. Saya ambil contoh misalnya Nabi mengatakan begini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Orang yang mengamalkan dalam arti zikir la ilaha illallah terbatas, maka dia sering mengucapkan itu. La ilaha illallah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Ketika berdiri, dia duduk, dia berbaring, zikir terus mengucapkan itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah nggak ada manfaatnya? Manfaatnya besar juga gitu. Manfaatnya luar biasa. Tapi ada manfaat yang lebih besar lagi sebenarnya ketika selain zikir dalam arti sempit, dia juga zikir dalam arti luas yang tidak terbatas. Apa misalnya? La ilaha illallah itu kan artinya tiada Tuhan selain Allah. Jadi di dunia ini tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang lain kecuali memang Allah. Kalau kita maknai sekarang bahwa sebenarnya orang sekarang banyak menuhankan orang lain. Orang sekarang banyak menuhankan uang, menuhankan jabatan, menuhankan popularitas. Maka ketika orang itu memahami la ilaha illallah, maka tiada, itu semua tidak ada. Yang ada hanyalah Allah semata, ilahi anta maqsudi waridho kamatlubi. Ya Allah, engkau lah yang cuman aku inginkan, engkau yang aku tuju. Iman seperti itu akhirnya. Yang lain, uang, jabatan, yang lain-lain itu kemudian tidak ada. Apa kemudian kalau gitu kita nggak boleh untuk mendapatkannya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau bahasa Jawanya itu tidak kumantil-mantil, cuma gitu saja. Kita punya tapi tidak kumantil-mantil. Nah itu misalnya zikir. Nah kemudian kedua, wayatafakkaruna, itu artinya berpikir. Fi khalqis samawati wal ard. Nah ini tafakur ini ada persamaan beberapa kata yang sering digunakan dalam Al-Quran.
ada tafakkur, ada tadzakur, ada tadabbur, ada ta'amul, istibsor, iktibar. Sebenarnya itu kata-katanya masing-masing penggunaan katanya berbeda. Cuman memang ada beberapa kemiripan. Nah, maknanya sama itu ya. Ya. Oke. Ada tafakkur, kalau tafakkur ini kemudian adalah dimensi akal. Tadi Prof. Heru dan Dr. Probo juga mengatakan kalau tafakkur itu adalah menggunakan akal. Karena itu maka kemudian begini, ketika orang berpikir, maka puncaknya adalah ilmu pengetahuan. Nah, kalau Al-Ghazali kemudian mengatakan begini, puncak dari tafakkur itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kata-katanya tafakkur, ya tafakkaruna, bukan yafkaruna atau yufakkiruna, bukan, tapi ya tafakkaruna. Itu artinya orang yang berpikir berulang-ulang, mengamati berulang-ulang. Jadi empirik dan rasional, gitu. Itu penggabungan antara empirisme dan rasionalisme, mungkin seperti itu. Jadi dia ya tafakkaruna. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini puncaknya kemudian adalah puncak dari berpikir itu adalah mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kalau bagaimana kemudian kita bisa mensinkronkan antara itu semua, ilmu pengetahuan antara zikir dengan fikir itu bisa menjadi satu. Nah, kemudian kalau misal Al-Ghazali, Al-Asfihani, segala itu kemudian begini, ada semacam segitiga begini, segitiga yang satu akal, yang satu hati, kemudian ujung yang satu dari segitiga itu adalah jawarih atau perilaku. Maka orang kalau bisa menggabungkan antara zikir dan fikir, maka perilakunya akan bagus. Dia akan soleh secara intelektual, dia juga soleh secara sosial, jadi menjadi bagus dia. Nah, maka Nabi kadang mewanti-wanti kepada kita begini, manizdada ilman, lam yazdad hudan, lam yazdad minallah illa bu'dan. Nah, ini kadang otokritik dan kritik kepada kita ilmuwan ya, saya pribadi gitu. Kata Nabi, barang siapa bertambah ilmunya, nah ini kita sudah tambah dari S1, S2, S3 gitu. Barang siapa bertambah ilmunya, tetapi tidak bertambah ketakwaan atau petunjuknya atau hidayahnya, maka dia tidak akan tambah kecuali malah semakin jauh. Gitu. Lam yazdad minallah ila bu'dan, malah semakin jauh. Jadi kalau harusnya ketika orang itu semakin berilmu, maka dia semakin menunduk seperti padi. Dia semakin bertakwa, dia semakin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu paling tidak penggabungan. Kalau zikir, fikir itu bisa dilakukan, maka yang dihasilkan ya dalam bentuk perilaku menjadi seperti itu. Kalau dalam bentuk ilmu pengetahuan, kita bisa lihat misalnya prototipe ilmuwan muslim yang bisa menggabungkan fikir dan zikir ya Ibnu Rus, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Al-Farabi, itu kan orang-orang yang zikirnya oke, fikirnya juga oke, karyanya ratusan, tapi ibadahnya kepada Allah juga luar biasa. Nah, itu prototipe kalau kita bisa mencontoh mereka itu, wah, sesuatu yang luar biasa. Mungkin sementara dari saya gitu, Pak. Terima kasih. Pak Roy, sekaligus menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan. Ya. Pak Suradi tadi. Orangnya ahli zikir, juga orangnya ilmuwan, tapi korupsinya juga jalan terus. Ini gimana? Yang salah di mana, Din? Ini pertanyaan dari Pak Suradi tadi. Ya, ada pertanyaan Pak Suradi. Itu berarti begini, Pak. Sama pertanyaannya seperti begini. Katanya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar kan. Itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita keragunan itu, kewirogunan ya? Iya, kewirogunan. Kewirogunan. Itu nyon sewu, mayoritas kan banyak kan muslim. Itu pertanyaannya. Nah, berarti apakah Allah tidak benar? Kan Allah berfirman, masa innallaha la yuhibbul mi'at. Allah nggak mungkin nulayani janji, tapi kok Allah ternyata kok seperti itu.
Yang problem sebenarnya adalah bukan firman Allah yang salah, tapi sholatnya yang tidak pas, zikirnya yang tidak pas. Jadi kalau orang kok berzikirnya pas, dia khusyuk, zikir betul itu lillahi ta'ala, insya Allah kalau mau berbuat maksiat itu nggak jadi itu. Itu sudah prinsip umum itu seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi ditanyakan oleh Pak Suradi bahwa dia seorang Muslim, katanya juga sholat, katanya ini berarti dia salah sholatnya itu ya. Salah sholatnya. Sholatnya, zikirnya salah itu ya. Zikirnya salah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih para pembicara. Ada Prof. Heru, ada Dr. Probo, ada juga Dr. Roy Purwanto. Ini waktunya masih cukup untuk kita tanya jawab. Sebelum nanti barangkali, tapi sebelum tanya jawab, saya beri waktu 2 menit kepada Prof. Edi. Apa hikmah zikir ketika stay at home? Saya mau mendengarkan saja nih dari Ustaz Roy sama Ustaz Heru sama Pak Dokter ya. Kok putus-putus, Prof? Silakan yang lain. Prof, putus-putus, Prof. Sinyalnya kurang bagus. Prof. Edi? Oh, belum. Silakan dilanjut yang lain. Oke, ini suaranya masih menggema, Prof. Ya, ada masalah. Bisa? Oke, Prof. Yang lain. Oke, yang lain. Oke, tadi Mas Saifuddin akan bertanya. Monggo, Mas Saifuddin. Tadi sudah menyampaikan pesan untuk bertanya. Silakan. Pertanyaan untuk kepada siapa? Ada Prof. Heru. Ada... Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali yang dipaparkan mengenai keseimbangan fikir dan zikir. Jadi tadi disampaikan ahli ekonomi tapi tidak bisa mempraktekkan ilmu ekonominya. Itu kata Pak Prabowo. Dalam konteks agama, orang belajar agama apa saja, dari mulai Kristen, Hindu, Buddha, Islam juga banyak juga yang tidak bisa mengamalkan ilmunya. Ya, sehingga konsep fikir itu belum tuntas. Katakan tadi oleh profesor tadi itu belum tuntas, diberi tuntas. Sehingga pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukan reformasi pendidikan terhadap kurikulum, ya kan, dan kemudian metode pengajaran, evaluasi, assessment untuk bisa mencetak dan mengintegrasikan zikir dan fikir ini dengan sempurna begitu, dengan tuntas, ya kan, sehingga ulil albab itu tidak hanya jadi masjid ulil albab, tapi juga jamaahnya betul-betul ulil albab gitu loh. Oke, terima kasih Mas Saifuddin. Ya. Ini dari Jakarta ya? Thailand. Thailand. Oke, terima kasih Mas Saifuddin. Monggo silakan dijawab Pak Heru. Prof. Heru. Monggo Prof. Heru, bisa di unmute. Halo. Ye. Terima kasih. Monggo, Prof. Prof. Heru, silakan. Iya. Baik. Boleh saya berpendapat nggak nih kalau Pak Heru belum bisa jawab? Iya. Oh, Pak Edi. Silakan, Prof. Edi. Oke, Prof. Edi, silakan. Halo? Sebelum Pak Edi jawab, silakan Prof. Tapi suaranya menggema, Prof. Barangkali headsetnya, Prof. Ada nggak nih? Bisa dengar suaranya? Ya, sekarang bisa. Dengar. Sekarang bisa. Ya, ini kebetulan ini Pak Heru saya nyela sedikit nih, tertarik pertanyaannya Pak Saifuddin ini supaya kita sebagai dosen ya, dan juga kebetulan kita mengelola perguruan tinggi ini bisa introspeksi gitu ya, Kalau kita bicara tentang standar kompetensi kelulusan seorang sarjana misalnya, itu kan dalam konteks kita ada 3 hal yang harus dipenuhi. Knowledge competence, skill competence, dan juga character competence.
Yang kalau kita bicara mungkin yang kompetisi adalah akhlak, perilaku. Nah, jadi kalau Bapak menanyakan kenapa ini, ketika orang yang dalam konteks kita penilaian yang terkait dengan karakter competence atau akhlak ini itu hanya di atas kertas. Kita lebih depankan knowledge dan skill. Akibatnya produk kita ya seperti sekarang ini. Jadi ya Pak Saifuddin ya bertanggung jawab, jangan Pak ini terhadap situasi ini. Saya kira itu, Pak Taufik. Oke, terima kasih, Prof. Edi. Terima kasih. Saya kira itu media untuk introspeksi tenaga pendidikan juga. Monggo, Prof. Heru. Silakan, Prof. Heru. Ya, baik, terima kasih. Tadi pertanyaan menarik ya dari Pak Saifuddin. Ya, sebetulnya kalau bicara karakter itu memang perlu waktu yang panjang. Jadi pendidikan karakter memang idealnya kerjasama tidak hanya di level pendidikan tinggi, tapi juga sejak pendidikan tingkat PAUD ya sebetulnya. Tapi ketika kita sekarang sudah berada pada pendidikan tinggi, maka sebetulnya PR-nya adalah bagaimana kemudian zikir itu diinternalisasi. Universitas Muhammadiyah Jogja ataupun Universitas Islam Indonesia itu harus berani branding bahwa lulusannya itu amanah. Bisa nggak publik itu ketika merekrut ataupun melihat alumni UMY atau UII, maka salah satu nilai yang worth it, yang berharga, itu adalah amanahnya. Nah, ini saya kira adalah penting keberpihakan ataupun concern dari pendidikan tinggi untuk menginternalisasi karakter berbasis zikir tadi itu pada kurikulum. Nah, yang namanya zikir itu sendiri sebetulnya bukan hanya di wilayah brain, tapi bagaimana itu kemudian turun ke behavior sampai ke perilaku. Lalu perilaku itu kemudian menjadi awalnya kebiasaan, akhirnya menjadi karakter. Iya. Saya kira ini harus jadi agenda penting bagi universitas seperti UII ataupun UMY. UGM juga. UGM juga, iya. Tapi kita sudah ini kita menunjukkan integritas loh. Ini sekarang PR-nya bangsa kita masalah integrity, masalah integritas. Pinter banyak orang-orang pinter, tapi sekarang bagaimana orang itu punya integritas? Nah ini apa? Paling tidak kalau dari sisi dosen, bisa nggak dosen memberi keteladanan? Jadi sikap dan perilaku dosen itu atau sikap dan perilaku guru itu menjadi nasihat di samping yang verbal. Nah ini dari sisi apa namanya ada role model. Saya kira ini persoalan yang kompleks ya, bukan hanya pada kurikulum tapi juga pada siapa yang mengajar ya orang-orang yang ada di perguruan tinggi. Saya kira ini kita harus concern pada itu. Sehingga upaya terpadu inilah nanti akan bisa menghasilkan lulusan yang punya integritas. Jadi kita itu cerdas dan berintegritas. Jadi kekurangan itu adalah pada integritas tadi ya, Prof ya? Iya. Ya. Oke, Prof, terima kasih Prof sudah ketangkap tadi. Saya kira Dr. Prabowo bisa juga memberikan jawaban atas pertanyaan Mas Saifuddin tadi. Dr. Prabowo masih bersama kami? Dengar nggak suara saya? Kedengar nggak? Oke, dengar, Prof. Dengar, Pak Dokter. Oh, iya. Ya, jadi betul sampaikan Prof. Edi Suwandiardi sama Prof. Heru ya. Kita yang butuhkan adalah kita itu orang harusnya sekarang kampus kita justru sekarang kampusnya di rumah ya. Trias pendidikan itu harus benar-benar bagus, sinergis ya. Pendidikan di rumah, di masyarakat, dan di lembaga. Nah, karena maaf, apakah yang benar itu memang ya pena uripe apa enggak itu ya. Ya kadang-kadang orang benar kalah dengan orang yang pinter. Pinternya minter itu. Nah, jadi repot ini. Kemudian penegakan hukum tidak ditegakkan dengan benar. Jadi
kayak bener kok masuk ke bui, sing salah kok menang, sing salah kok masuk iso ngetaki sing bener. Nah, ini menyebabkan anak tuh risau, dan kebanyakan anak, maaf, saya sepakat, benar, saya juga ngajar yang di pertama saya Jarjito di Gajah Mada, UMY juga ngajar, UI juga ngajar, Alma Ota Unisma juga ngajar. Nah, saya sedih sekali kalau ada orang itu hanya mengutamakan indeks prestasi. Ada dari riset yang di negara maju, dari 375 perusahaan, ternyata yang penting adalah kemampuan internal control, kemampuan berinteraksi, kemudian kemampuan berkomunikasi, dan yang penting keteladanan. Jadi kita harus memberikan si guru itu, guru utama kan ayah ibunya, kemudian guru di kampus ya kita, itu harusnya bisa menjadi contoh atau menjadi uswah hasanah 360 derajat gitu. Tidak hanya di kampus baik, ning jopo sebaliknya sama. Dokter di rumah sakit kami dosen mendidik koas, mendidik totali juga kami jadi teladan, bukannya teoritis tapi juga sampai aplikatif. Namanya utuh. Nah, ini yang supaya enggak kesana sentiaan Allah kabur maktan daulih antakulu malah tafalun itu. Diselti Allah pasti Allah murka itu. Dan murkanya bisa sendiri lewat anak dugal di jabatan, seorang orang hebat masuk jabatan ternyata korupsi. Karena apa? Nah, saya sepakat dengan Prof. Heru tadi. Ya, saya sejak tahun 87 sebagai lulus dari Gajah Mada, kemudian 95 saya mengajar itu, kami menerapkan metode sebelum kuliah dimulai, cerita tentang kehidupan. Nah, kita 5 menit, dan di akhir dengan kuliah kehidupan, mulai tas karakter building. Dan kemudian saya di kedokteran, saya sebagai tim profesional behavior, dan saya sebagai salah seorang, saya sekarang banyak yang gelisah karena banyak sekali mahasiswa itu yang atu-atu ala dosennya lewat tuh prek gitu. Nah, ini kesedihan kita. Mungkin ya, karena saya ngajar di 7 perguruan tinggi saya S1, S2, 3, jadi saya tahu masalah seperti ini. Jadi ini masalah besar ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Probo. Saya ingin meminta pendapat dulu yang Pak Profesor Sarwidi. Segera, Prof. Bagaimana kalau Prof. Sarwidi ini yang lebih banyak bergabung dengan ilmu-ilmu kegempaan dan ilmu alam itu. Prof. Sarwidi, bagaimana Bapak melihat zikir dan pikir ini? Halo, Assalamualaikum. Prof. Sarwidi? Ya, halo, terima kasih Pak. Wah, Pak Ustadz, terima kasih. Saya itu pas olahraga ini tadi sambil kasih waktu. Wah, berarti lihat sudah mempraktekkan sarannya Dr. Probo itu, jangan lupa olahraga. Oke, iya, Mas ini. Tadi. Mas oke Mas. Enggak, Prof. Bagaimana, Prof? Saya tidak banyak tahu tentang itu bertanggung jawab soal karakter UII ya pada tahun wakil rektor itu. Itu lihat ini. Pokok Pak Darwisi. Jadi ya itu tadi kalau saya setuju dengan pembicara sebelumnya itu. Jadi memang karakter itu ya penting sekali ya di situ. Makanya saya ya nggak banyak tahu tentang agama, jadi mau belajar tentang banyak ilmu apa ya dunia lah begitu ya. Tapi intinya ya kita sebaiknya memang itu menggunakan karakter yang profetik ya. Yang Rasulullah itu yang dunia itu dulu pernah sama Prof. Edi kita menampilkan itu ya. Memang yang paling sulit itu nanti itu adalah ini loh. Apa keteladanan ya, itu yang paling sulit itu. Karena banyak, kalau bicara kan mudah ya, tapi setelah mulai teladan, waduh ada dosen yang masuk itu terlambat, tapi kalau mahasiswanya masuk dimarahin, saya jadi waduh kok penak rasanya ya gitu. Itu jadi kadang aduh ini nggak bener ya, nanti apa bisa apa bisa diterima saran-sarannya dosen itu gitu ya. Nah, saya makanya ya saling rotok ya mengingatkan waktu saya jadi WR1 wakilnya Pak Edi dulu ya gitu. Banyak orang yang sing ngrungokke aku. Ngrungokke mung internet karo Facebook karo ini ya nek ade ngene contoh sithik-sithik itu malah bagus. Ya ora kita dineke di Facebook, di Instagram ditampilkan kita. Kalau misalnya olahraga sepeda ya daripada kita ngajak-ajak sepeda ya potretnya dipasang neng dono pas gitu ya. Nah, wis gue ngejak ya kayak gitu itu. Sakjane kita mau ngejak gitu loh, tapi ya dakwah bilhal itu. Bukan bilisan tapi bilhal gitu.
Itu saja. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan deh. Oke, terima kasih Pak Sardi. Jadi menarik itu. Jadi mengajaknya bagaimana keteladanan. Jadi membuat karakter, membuat bagaimana proses pikir dan zikir itu memang butuh keteladanan yang disampaikan oleh Prof. Heru tadi juga. Oke, barangkali Pak Nandang akan melihat dari bagaimana cara membuat karakter kita itu biar suka zikir dan berpikirnya seimbang. Apakah perlu penegakan hukum di sini? Ya, kalau dari aspek hukum saya kira itu namanya integritas ya. Integritas artinya ada keselarasan antara norma dan penegakan hukumnya. Ya. Nah, fenomena sekarang ini memang ada ketidaksinkronan antara yang normatif ini dengan yang empiris begitu ya. Nah, ini juga sama pertanyaannya, kenapa orang yang sholatnya bagus, ya, sodakohnya banyak, tapi kok masih korupsi juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya pengaruh-pengaruh eksternal ini yang perlu dipertimbangkan ya, bahwa seringkali kita ketika ada seorang alumni misalnya ya melakukan perbuatan padahal dia telah lama berpuluh tahun lulus dari satu perguruan tinggi ya, tapi ketika dia melakukan perbuatan korupsi misalnya selalu saja dikait-kaitkan dengan perguruan tingginya, padahal pengaruh yang paling besar itu di masyarakat ya, kehidupan yang nyata itu kan di masyarakat. Nah, disitulah letaknya bagaimana agar perguruan tinggi misalnya itu mampu menciptakan insan-insan yang berintegritas. Nah, jadi integritas itu ya tidak lain adalah adanya kesatuan fikir dan zikir serta menghasilkan apa yang oleh Pak Roy tadi aspek yang ketiga yaitu dalam perilaku, dan kuncinya ada pada apa? Pada konsistensi, ada pada istiqomah gitu ya. Nah, untuk istiqomah itulah kita diuji di dalam masyarakat ya. Apakah kita akan tetap istiqomah apa enggak? Ya itu dari banyak godaan oleh masyarakat. Jadi selama setan itu memang ada gitu ya. Nah, maka pengaruh itu akan besar. Jadi tidak selalu kita menyalahkan perguruan tinggi itu kalau begitu nggak ada gunanya. Padahal perguruan tinggi itu sudah sekarang itu kan sudah semuanya digarap ya. Kompetensi keilmuan, kompetensi soft skill dan hard skill-nya itu juga sudah digarap ya. Tapi toh tidak ada yang ideal, tetap saja ketika terjun ke masyarakat itu ada pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhinya. Jadi pengaruhnya luas ya, Prof ya? Iya, betul. Oke. Terima kasih Pak Nandang. Prof Nandang ini sebagai pakar hukum yang nanti juga kita akan mintakan suatu ketika bicara tentang bagaimana halal. Karena undang-undang halal pasti akan diberlakukan di Indonesia juga. Karena itu ya, Prof. Sudah berlaku. Oh, sudah berlaku. Penegakannya belum ya. Iya. Oke, terima kasih Prof Nandang. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, waktu juga yang harus memisahkan pada kita, tapi waktunya tinggal 4 menit lagi. Barangkali ada closing statement sedikit dari Pak Roy. Tadi banyak disampaikan. Pak Roy, mungkin. Ya, terima kasih. Jadi intinya sebenarnya kalau seorang itu bisa memadukan antara akal dan hati, antara zikir dengan fikir, maka dia akan akhlaknya itu buahnya akan ke akhlak dalam perilaku sehari-hari. Kalau dalam itu bisa digabungkan, maka perilaku sehari-harinya akan bagus gitu. Dan itulah yang bentuk perilaku dan juga bentuk misalnya buah dari perilaku dan juga buah dari karya. Karya dalam intelektualnya juga banyak dan perilakunya juga bagus. Nah, itu yang bisa kita kembangkan dalam kita ke depan sebenarnya. Dan kalau sekarang fikir itu ini tapi zikir yang kurang sebenarnya.
Ustadz Hasanah tadi. Nah, itu bisa kita kembangkan lebih lanjut. Gitu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Roy. Jadi tadi sebutkan bahwa generasi ulil amri itu harus dicetak terus-menerus. Ulil albab. Ulil albab, ulil albab itu harus menjadi cetak terus-menerus. Oke, Prof. Heru ada closing statement? Sudah live ya? Sudah live? Belum. Cuma di unmute, Pak. Oh. Speakernya coba, Prof. Heru. Mas Bapak, bisa dibantu? Halo. Ya, mau Prof. Oke. Terus, ya. Suara saya kedengaran ya? Dengar. Ya, jadi lulusan pendidikan tinggi ya dengan mengkombinasikan antara pikir dan zikir, tadi artinya ulil albab itu ya, itu adalah orang-orang yang greatness, orang-orang yang cerdas punya impact pada organisasi, pada bangsa. Jadi cerdasnya itu mencerdaskan kehidupan. Dan insya Allah Ramadan ini bisa menjadi sekolah bagi seluruh umat manusia, umat muslim, untuk kemudian menjadikan diri mereka itu cerdas, mencerdaskan kehidupan, cerdas, berimpact pada umat, pada lingkungan, pada organisasi, dan pada bangsa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dr. Prabowo, ada 1 menit lagi? Ya. Ada yang mau disampaikan? Ya. Yang penting saya sampaikan Prof. Nandang tadi ya, penting itu kita konsisten itu, supaya konsisten dalam kebaikan itu nomor 1 ada internal control dan external control. Internal control adalah dan saum ini salah satunya internal control. External control adalah silaturahim. Yang jelas. Makanya kalau kita punya sahabat-sahabat baik, insya Allah akan menjadikan kita akan lebih. Dan sahabat baik jangan diem aja kalau melihat yang batil itu. Apa sobil hak, apa sobil khabar, apa sobil hak, apa sobil marhamah. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Prabowo. Bapak Ibu, saya kira terima kasih sekali. Pada kali ini diskusinya menarik. Bagaimana menyeimbangkan ada pikir dan zikir. Mudah-mudahan ada actionnya pada kita dan kita berkewajiban untuk tawasabil hak tadi itu. Untuk sekedar mengingatkan atau memberikan keteladanan. Terima kasih para narasumber, Profesor Heru, Pak Dr. Prabowo, kemudian Pak Roy, serta ada Pak Edi Sudihamid, ada Prof. Nandang, ada sahabat saya di sana, banyak sekali. Terima kasih banget, selamat berbuka. Mudah-mudahan kita ketemu lagi pada forum yang berikutnya. Kita syukuri baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.